Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. TikTok, semua orang kecanduan di seluruh dunia. Nah, tapi tidak ada yang pernah sadar, ternyata TikTok ini lebih berbahaya dibandingkan 279 juta data yang diretas dan kemarin ini diperjualbelikan di dark web. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Apakah Denny Darko di sini ngawur? Saya mencoba untuk melihat dan termasuk di dalamnya saya mengambil analisa dari Bosman, Mas Wowi, Mardigu Wowi Prasantyo, ya betul ya. Nah, di sini saya coba untuk lihat dan coba untuk dari kartu saya beberapa poin yang kalau videonya kepanjangan lihat langsung di sini. Tapi kalau memang mau silahkan subscribe di Bosman Channel. Nah, tapi kita akan coba lihat melalui kartu saya di sini sekarang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kartu-kartu ini akan saya coba untuk baca dan kaitkan dengan satu hal yang saat ini sedang marak, yaitu peretasan data itu tadi. Dan kenapa kok kita seharusnya nggak usah terlalu takut, karena sebenarnya TikTok ini malah lebih menakutkan. Nah, di sisi yang mana TikTok ini menakutkan? Kita akan lihat bahwa ini semua berjalan pesat sekali. ByteDance, perusahaan yang terus kemudian membidani kelahiran TikTok ini, ternyata ini sama seperti Zoom, langsung mendapatkan, ini mungkin dibantu oleh pandemi juga ya, akhirnya ini merebak ke seluruh dunia. Dan kita nggak pernah sadar kalau ternyata ya TikTok itu sebenarnya kan menggunakan kamera. Videonya saja itu sudah seperti CCTV dan surveillance system untuk mengetahui kita berada di mana. Kita melaporkan itu dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu, ternyata ada yang lebih berbahaya lagi. Nah, saya akan jelaskan, tapi yang pasti di sini ini semua cepat terjadi. Bahkan kita itu tidak menyadari bahwa TikTok ini saat ini sudah menjadi sebuah, ya, intinya adalah China sekarang ini memiliki semua data pengguna TikTok dan itu sudah berhak untuk dipergunakan karena kita semua user TikTok sudah mengizinkan untuk menggunakan. Nah, lo takutkan sekarang. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ini sepertinya apa. Nah, gak ada yang tahu bahwa TikTok ini menyasar anak-anak yang usianya ini masih di bawah 25 tahun. Dan setelah selama 3 tahun mereka itu riset, mereka akhirnya memunculkan, dan selama 2 tahun mereka itu memunculkan, mereka mengengineer dan re-engineer terus menerus. Jika dulu TikTok cuma dianggap sebagai aplikasi tempat orang joget-joget dan sebagainya, ternyata sekarang TikTok sudah melahap Instagram. Bahkan yang kita tahu, algoritmanya ini saking pintarnya itu bisa membuat nggak cuma umur 25 tahun ke bawah, tapi semua orang kecanduan. Siapa yang kecanduan TikTok? Silahkan tulis komen di bawah sini. Tapi yang saya lihat di sini adalah TikTok ini berhasil untuk mempengaruhi behavior seseorang agar mereka ini mau melakukan sesuatu yang tadinya nggak pernah mereka lakukan sebelumnya. Orang-orang yang nggak merasa pede joget di depan kamera ini akhirnya mereka mau loh melakukan itu. Dan otomatis manusia-manusia ini yang merupakan tambang dari sebuah data itu bisa di-mining oleh mereka. Nah, data seperti apa? Nah, ini yang kita tidak akan pernah sadari adalah TikTok itu sendiri ternyata menambang data yang selama ini secara tidak sadar kita berikan secara cuma-cuma. Nah, apa saja itu? Ingat, waktu kita masuk TikTok kan kita ditanya kesukaan kita apa, sehingga FYP-nya atau For Your Page-nya itu akan di-engineer khusus untuk setiap orang, sehingga orang-orang ini akan dikategorikan. Orang-orang yang peduli terhadap apa, dan apa. Nah, sesuatu yang tidak pasti ini dipastikan oleh TikTok. Dan ini kemudian diubah menjadi sebuah currency baru untuk nanti bisa dipergunakan saat seseorang ingin berjualan kepada sebuah pasar tertentu. Ini luar biasa banget. Kalau kita berpikir bahwa, data, big data itu berarti kan nama, alamat, email, foto KTP itu udah 10-20 tahun yang lalu lewat. Itu sudah terjadi dan diambil sejak kita login di Facebook atau Instagram kita. Nah, kali ini tidak itu. Tetapi lebih daripada itu, mereka mengambil kecenderungan tingkah laku atau behavior kita. Kenapa ini menyeramkan? Kita akan bahas di berikutnya lagi. Yang dilihat di sini adalah tanpa disadari, TikTok itu mempengaruhi kapan kita harus stay, kapan kita akan pergi. TikTok itu, kalau dulu bisnis itu creating wants agar orang menjadi needs. Nah, contohnya adalah kalau di videonya Bosman ini, saat seseorang
pergi kerja, misalkan dari Bekasi ke Jakarta, maka mereka naiknya kendaraan umum, bus, terus kemudian mereka lihat iklan mobil Honda, terus kemudian dipengaruhi agar bisa naik mobil Honda untuk pergi itu tadi dan menggantikan apa yang dia pakai. Nah, itu creating wants untuk kemudian menjadi need. Jadi ternyata ini lebih canggih daripada itu. Kalau tadinya needs ini sudah ada, harus ada dulu, kali ini mereka bisa menciptakan needs. Needs untuk apa? Ya tadi saya bilang, mereka jadi mau joget-joget di depan orang, mereka jadi mau untuk melakukan sesuatu yang orang lain itu butuhkan, dan mereka terus kemudian jadi kecanduan. Itu yang paling gawat di sini. Yang lebih lagi di sini adalah, ya tadi seperti saya katakan, kita terus kemudian akan nggak bisa apa-apa. Kita akan merasa sebagai user, tetapi user di sini kita tidak akan bisa protes jika ternyata data kita akan dipergunakan oleh mereka. Jika ternyata data kita akan dipergunakan sebagai consideration untuk sebuah perusahaan atau produk yang mau membayar untuk melakukan campaign produk mereka kepada kita. Maka daripada itu jangan salahkan terus tiba-tiba ada iklan-iklan tertentu itu ada di handphone kita. Itu karena kita mengizinkan perusahaan seperti TikTok ini untuk menjual data kita kepada orang yang lain. Kalau ada satu disclaimer kan kita nggak akan bacakan sampai akhir. Endingnya kan kita pengen ngikutin sesuatu seperti anak-anak yang lain ikutin, terutama yang usianya di bawah 25 tahun. Nah, ini yang bahaya di sini dan kita harus tahu bahayanya ini tadi. Kenapa? Jangan sampai kita hanya akan dimanfaatkan dan kita nggak tahu bahwa data kita ini dipergunakan oleh mereka. Nah, tapi terus bagaimana? Apakah kita bisa protes? Ya nggak bisa. Kalau protes nggak akan bisa pakai aplikasi itu tadi. Dan kalau kita tahu ini semua, sebenarnya ini semua adalah satu hal yang kita sudah terlambat. Jadi Indonesia ini sepertinya kalau dalam bisnis masih terlambat 20 tahun. Kita belum tahu tentang hal itu tadi. Tapi yang harus kita tahu bahwa ini anak-anak yang usianya ini sekarang 25 tahun ke bawah, artinya TikTok ini memiliki data orang-orang yang akhirnya nanti akan menjadi seseorang di 10-20 tahun mendatang. Artinya mereka memiliki data kecenderungan orang-orang ini untuk 10-20 tahun mendatang. Nah, kebayang nggak kalau ternyata kemarin itu Donald Trump itu bisa memenangkan pemilu di USA karena dia menggunakan katanya data yang bisa dibeli dari Facebook. Kalau ternyata China nanti memiliki data ini, siapa yang kira-kira akan bisa menggerakkan masa ini tadi? Dan ini adalah sesuatu yang fantastik karena yang di sini dicoba untuk di-engineer itu adalah data-data seperti minat, passion, dream atau impian, angry, kemarahan kayak Palestina dan Israel saat ini, interest, misalkan sukanya ke kucing, ikan cupang atau apa, terus ke hope, harapan, misalkan nanti pengen kalau pensiun mau seperti apa dan sebagainya. Fokus, misalkan sekarang saat ini sukanya lebih ke belajar tentang coding atau belajar tentang hal-hal tertentu yang make up atau apa. Dan kerinduan, cinta itu juga masuk di situ. Jadi emoticon yang kita berikan, pilihan dari lamanya kita melihat ke sebuah screen, itu adalah satu hal yang mereka pelajari. Dan dari sini mereka akan bisa menemukan produk yang tepat untuk ditawarkan kepada kita, dan mereka mungkin akan bisa pastikan kita pasti akan membeli produk itu. Serem ya. Yang kemudian kita lihat di sini adalah sebenarnya ini semua adalah mengumpulkan pola dan membaca untuk memprediksikan masa depan. Dunia saat ini dan kedepannya adalah tentang itu. Orang-orang yang memiliki data akan bisa menyusun pola, dan pola-pola yang lama ini tadi akan bisa diramalkan karena sesuatu yang terjadi ini, pola itu pasti akan terjadi di kemudian hari. Dan saat ini bisa diramalkan, maka sesuatu yang besar ini akan tinggal menunggu waktu saja. Nah, kita harus mempelajari tentang hal-hal seperti ini. Dan bisnis ini tidak hanya tentang jual beli, tentang memberikan jasa dan sebagainya. Itu bisnis in old ways, business as usual. Kita nggak akan bisa buka warung terus kemudian hanya berdoa agar warung itu tadi akan menjadi ramai. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, memilih segala hal yang berbentuk digital dengan hati-hati, dan hanya dengan itu kita akan bisa survive dan menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Dan penguasaan ini sebenarnya adalah penguasaan 30-40 tahun ke depan. Kita tahu bahwa saat ini negara kita lebih mesra ke timur dibandingkan ke barat. Maka daripada itu kita harus selalu tahu, sehingga kalaupun ditanya sekarang, Mas kalau gitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Belajar bahasa Mandarin. Karena mau tidak mau, China ini akan menguasai dunia. Dan jika kita tidak menguasai cara berkomunikasi dengan mereka, maka otomatis banyak hal yang akan kita lewatkan, dan kita hanya akan jadi penonton yang tidak akan bisa mengikuti gameplay yang mereka tentukan, dan kita akan segampang itu untuk musnah dari muka bumi ini nanti. Berikutnya lagi adalah kita sekarang hidup
berasa di surga. Di Indonesia dengan semua yang kita miliki, kita tidak tahu bahwa semua sendi kebangsaan dan semua cara hidup kita ini ternyata kalah cepat dibandingkan kecanggihan teknologi yang ada. Mungkin jika kalian ternyata saat ini hidup di dalam sebuah rumah dengan pemandangan yang indah dan kalian berpikir, oke, nggak apa-apa, nggak usah pergi ke kota, di sini saja cukup indah, saya sudah hidup di surga dan sebagainya. Tidak semudah itu, Fernando. Karena apa? Mereka yang akan datang ke tempat kalian merubah semuanya, dan jika kalian tidak siap, maka kalian hanya akan melihat tanah dan rumah kalian dikuasai oleh orang lain dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan kita kembali lagi itu tadi, hanya bisa menyaksikan dan musnah begitu saja karena kita tidak pernah mempersiapkan ini jauh hari sebelumnya. Maka dari itu sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah tegas, tapi juga tidak fanatik. Dan ingat tadi kita harus bisa selalu luas dan melihat sesuatu yang ada. Karena saat kita menjadi fanatik, kita hanya menyukai sesuatu yang kita sukai dan kita akan selalu bisa melakukan apa yang kita hanya suka kita lakukan, maka kita akan menjadi bisa diprediksi. Dan jika kita bisa diprediksi, kita adalah produk. Dan jika kita adalah produk, maka ya jangan protes jika ternyata kita dimanfaatkan. Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka dan kita hanya akan berakhir menjadi sesuatu yang ya sudah begitu saja, setelah selesai nanti akan dibuang dan mereka akan menggunakan orang yang lain sebagai produk dan sudah begitu saja. Jadi kalau boleh saya bilang, ini adalah masanya di mana kita bangkit. Di saat video ini dibikin adalah 21 Mei 2021 kebangkitan nasional. Kita harus bangkit dulu dari pola pikir kita bahwa kita tidak boleh hanya menjadi penonton saja. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Dan hati-hati dalam penggunaan teknologi apapun yang kita gunakan, hati-hati untuk menyimpan barang dimanapun kita simpan, dan jangan sampai sesuatu itu tadi akan dipergunakan oleh orang lain dan itu akan dipergunakan sebagai sebuah sarana untuk melawan kita. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Terima kasih sudah subscribe akun saya, dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.